How far can we get if we sail? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 manajemen pendidikan akan membahas tentang materi manajemen pembiayaan pendidikan. Dengan anggota kelompok Eva Lailatun Nuria, Ahmad Khairul Minan, Taufik Dwi Ristanto, Dewi Indasari, Aulia Miftahul Jannah, dan Auxilia Firda Ayu Nur Khafifah. Di sini kami akan membahas tentang manajemen pembiayaan pendidikan, yaitu dari pengertiannya, tujuan, sumber-sumber dananya maupun konsep dasar tentang pembiayaan pendidikan. Yang pertama adalah tentang pengertian dan tujuan manajemen pembiayaan pendidikan. Pengertian manajemen pembiayaan. Manajemen pembiayaan merupakan segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau madrasah atau lembaga pendidikan. Kegiatan yang ada dalam manajemen pembiayaan meliputi 3 hal, yaitu penyusunan anggaran, pembukuan, dan pemeriksaan. Tujuan dari manajemen pembiayaan pendidikan adalah 1. Meningkatkan penggalian sumber biaya lembaga pendidikan. 2. Menciptakan pengendalian yang tepat sumber keuangan organisasi pendidikan. 3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan lembaga pendidikan. 4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan lembaga pendidikan. 5. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran lembaga pendidikan. 6. Mengatur dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan lembaga pendidikan dan tujuan pembelajaran. 7. Pembangunan sistem pengelolaan keuangan yang sehat, mudah diakses dan memiliki sistem pengamanan yang terjamin dari tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Terakhir, yang ke-8, meningkatkan partisipasi stakeholders pendidikan dalam pembiayaan pendidikan. Lebih lanjut, Suwad Husnan menjelaskan tujuan manajemen pembiayaan lembaga pendidikan agar para manajer pendidikan dapat menggunakan dan menggali sumber-sumber pendanaan secara memadai dari berbagai pihak untuk dipergunakan dan dipertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah konsep dasar pembiayaan pendidikan. Biaya merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Penentuan biaya akan mempengaruhi tingkat efisien aktivitas dan kegiatan di dalam suatu organisasi. Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung yaitu segala pengeluaran yang secara langsung mempengaruhi atau menunjang penyelenggaraan pendidikan. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan inisiasi siswa seperti pembelian alat-alat pembelajaran, penyediaan sarana pembelajaran, gaji guru, baik yang dikeluarkan pemerintah, orang tua maupun siswa sendiri. Biaya tidak langsung adalah segala yang secara tidak langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan. Contohnya yaitu uang jajan siswa. Pada dasarnya, pembiayaan pendidikan adalah proses peruntukan berkuota berbagi sumber di setiap program atau pelaksanaan kegiatan pendidikan atau pada kegiatan belajar mengajar di sekolah. Perihal terkait pembiayaan pendidikan diantaranya rancangan anggaran, perdanaan pendidikan, realisasi anggaran pendidikan, akuntansi, pertanggungjawaban, pengecekan serta kontrol anggaran pendidikan. Anggaran biaya pendidikan terdiri dari 2 sisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Dalam konsep pembiayaan pendidikan dasar ada 2 hal penting yang perlu dikaji atau dianalisis, yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan dan biaya satuan per unit siswa.
Sumber-sumber pembiayaan pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 47 tentang sumber pendanaan pendidikan, yaitu ayat 1, sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan berkelanjutan. Ayat 2, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara rinci, sumber-sumber pembiayaan pendidikan adalah: pertama, pembiayaan pendidikan dari pemerintah pusat. Matin menjelaskan bahwa sumber dana dari pemerintah pusat adalah berasal dari anggaran pendapatan belanja negara, baik untuk membiayai kegiatan rutin yang tercantum dalam daftar isian kegiatan maupun untuk membiayai kegiatan pembangunan yang tercantum dalam daftar isian proyek. Di samping itu, pada tingkat sekolah terdapat dana dari pemerintah pusat berupa biaya operasional sekolah yang sejumlahnya ditentukan oleh karakteristik siswa dan jenjang sekolah. Yang kedua, pembiayaan pendidikan dari orang tua siswa. Matin juga menguraikan jenis-jenis pembiayaan pendidikan yang berasal dari orang tua siswa. Antara lain, pertama adalah sumbangan pembinaan pendidikan atau sering disebut dengan SPP. SPP ini adalah kewajiban orang tua dalam membiayai penyelenggaraan pendidikan anak-anaknya yang dibayar berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan dan diatur oleh yayasan atau penyelenggaraan pendidikan untuk sekolah atau madrasah swasta. Jadi, nilai besarnya SPP ini ditentukan oleh satuan pendidikan itu sendiri dan biasanya dibayarkan setiap 1 bulan sekali. Yang kedua adalah sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SBP 3. Adalah organisasi persatuan orang tua siswa atau persatuan orang tua murid dan guru yang diharapkan dapat membantu penyelenggaraan pendidikan bagi sekolah atau madrasah. Yang terakhir adalah sumbangan lain-lain selain kedua jenis biaya di atas, selain SPP dan SBP 3. Ada juga sumbangan dari orang tua siswa yang bersifat insidental, baik berupa uang maupun barang. Misalnya, biaya praktikum, keterampilan, kegiatan ekstrakurikuler, peralatan laboratorium, pembangunan pagar sekolah, peralatan pelajaran, dan lain-lain. Yang terakhir adalah pelaksanaan pembiayaan pendidikan. Pada dasarnya, setiap kegiatan yang dilakukan sekolah pasti memerlukan biaya, baik disadari maupun tidak disadari. Komponen pembiayaan ini perlu dikelola sebaik mungkin agar dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan nantinya dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Hal ini sangatlah penting, terutama dalam rangka manajemen berbasis sekolah yang memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan ketentuan masing-masing sekolah, karena pada umumnya dunia pendidikan selalu dihadapkan pada masalah keterbatasan dana. Menurut John, Morpeth, dan Alexander, ada beberapa kebijakan umum yang dianjurkan oleh para ahli dalam pembiayaan pendidikan. Kebijakan itu antara lain: 1. Jika masukan biaya tambahan akan menambah lebih banyak keuntungan secara individu dan sosial sistem pendidikan dibandingkan dengan jumlah investasi, maka masukan pembiayaan harus ditingkatkan. 2. Jika keuntungan secara individual dan sosial dari sistem organisasi dapat menghasilkan dengan masukan biaya yang lebih kecil, maka masukan pembiayaan seharusnya dikurangi. 3. Jika unit administrasi sekolah itu sendiri atau khusus dalam sekolah merupakan unit yang sangat kecil dapat mencapai keuntungan dalam skala ekonomi penting untuk memaksimalkan keuntungan pendidikan per dolar masukannya, maka sistem sekolah itu harus ditinjau organisasinya secara tepat.
Yang keempat, jika struktur organisasi tidak berfungsi secara efisien dan efektif untuk memaksimalkan keuntungan pendidikan perduran masukannya, maka struktur organisasi tersebut harus dimodifikasi. Yang kelima, terakhir, jika setiap kebijakan pendidikan, program, atau cara kerja tidak berfungsi, tidak efisien, maka kebijakan pendidikan itu harus diubah. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan, baik yang kami sengaja maupun kami tidak sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.